Saya anaknya Pak Jokowi. Oh gitu. Oke, silakan. Ngomong attitude kayak gitu. Iya. Kurang. Keluarga dinasti. Iya. Memang adiknya. Silakan Sandra presentasi. Itu aku Oh iya. Selamat pagi, dosen pembimbing 2, dosen pengisi 1 dan dosen pengisi 2. Ya, selamat pagi. Hari ini mahasiswa saya yang bernama Sandra akan melakukan presentasi terkait dengan skripsinya. Jadi terima kasih dengan judul pengaruh mobbing di kehidupan mahasiswa pada zaman Offering P angkatan 2021 terhadap kemampuan berbicara. Ini ya skripnya ya? Iya. Nah itu jadi silakan Sandra, waktu dan tempat dipersilakan. Terang kok aman. Masih pagi. Ini kayak shower ya. Api. Selama Kak. Ya baik, selamat pagi. Teman-teman dan ibu guru. Saya Gak ada suaranya, mohon maaf. Mohon maaf. saya ingin untuk Lebih dekat menunjukkan lagi. hasil dari riset saya. Saya berjudul bagaimana Mohon maaf, suaranya tidak masuk, tidak kedengaran. Ya, saya buat oleh para petinggi ya. Riset saya kali ini berjudul bagaimana cara menangkap genderuwo di lingkungan Universitas Negeri Malang dan bagaimana cara mengetahui sejarah Universitas Negeri Malang melalui genderuwo. Nah, dari hasilnya saya temui bahwa sebenarnya yang menghuni perpustakaan Universitas Negeri Malang itu bukan genderuwo, melainkan napi. Silakan. Serius ya, yang pertama. Sandra. Beliau ini sebelumnya tinggal di Eropa. Kemudian setelah itu karena terjadi wabah Black Death, beliau takut, yang sedikit saya beliau tidak takut, kemudian beliau pindah ke perpustakaan UM. Kemudian ya beliau stay di sana, kemudian karena beliau mengalami naturalisasi dengan alam goib di Indonesia, akhirnya independen berlaku. Saya ketawa waktu tinggal Sangat satu. baru-baru itu saya pembimbing. Akhirnya beliau bergabung dengan ras Gombe. Dan berdasarkan beliau itu sebenarnya tanah UM ini didirikan di atas tanah para pendahulu dari para pendiri dari ras Gombe ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dosen penguji 1 dan 2. Kalau ada pertanyaan, penguji 1 silakan. Ya, terima kasih Sandra Ibrahim atas presentasinya. Secara keseluruhan bagus ya? Keseluruhan bagus ya. Ya, tapi judulnya disampaikan dosen ini dan mahasiswa kenapa bisa beda ya? Tolong dijelaskan. Mahasiswanya kerasukan genderuwo. Ya. Kemudian di bagian judul terlalu panjang menurut saya. Ya, coba bagaimana pendapat penguji dulu? Ya, menurut saya terlalu banyak. Cuma saya ada pertanyaan Sandra. Ini kamu gimana ya metodenya untuk menanyai genderuwonya itu? Bagaimana bisa dijelaskan? Apakah ada peran serta dalam mengerjakan skripsi? Saya mengambil metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya menggunakan metode pendaftaran kualitatif deskriptif dan salah satu titik saya adalah wawancara. Tentunya saya sebagai orang Wawancara ini hal awal ya. Karena saya bukan dari anak IDIHUM, jadi saya menggunakan bukan ya, karena di sini kan tidak bisa mencapai alam goib ya, bisa menggunakan goibnet.
Dan saya juga menemukan banyak sekali dukun seperti Mbak Sulit, almarhum ya. Sulit sudah mati, kami minta tolong siapa? Cucunya Mbak Sulit. Kemudian saya juga menggunakan bang-bang yang ada di sini untuk membukakan mata batin saya. Setelah itu, ya akhirnya saya bisa bertemu dengan si Dracula yang sudah menjadi bebek Gombel. Dan untuk sekadar informasi, ini bukan genderuwo, tapi ternyata bebek Gombel seperti itu. Bagaimana kamu informasinya kok bisa jadi Gombel itu? Karena terima kasih atas pertanyaannya. Karena kalau di sini setiap hantu yang tidak memiliki paspor itu harus karena hantu yang tidak memiliki paspor itu harus menjalani proses aktivasi. Jadi antara dia masuk ke sebuah atau dia tidak diterima lagi seperti itu. Jadi dia harus memilih tentang pocong, kemudian genderuwo, begombel. Tapi karena Dracula ini awaknya kecil, kalau dengan genderuwo dia akan menjadi korban mobbing. Karena itu dia memilih menjadi kaumnya begombel seperti itu kan. Oh iya baik. Nah hubungannya tadi disampaikan melalui pembimbing ada berkaitan dengan mobil ya. Nah biasanya dengan mobil apa ya? Ada Tadi apa? Ya karena terima kasih atas pertanyaannya. Karena Dracula ini kan tubuhnya kecil ya, cuma sekitar 180 begitu. Sedangkan genderuwo ini kan sampai 2 meter gitu kan. Kalau misalkan dia bergabung dengan ras genderuwo ini, dia di mobil Pak. Iya, dia diinjak-injak oleh kaum genderuwo ini Pak. apakah benar? Begitu Pak. Oh ini? Iya sebenarnya. Aku paling kopi. Minta tolong ya dosen pembimbing 2 bantu. Aku ya kok apa benar? Apakah benar penelitian Cassandra tidak benar seperti itu, seperti yang sudah dibimbing tadi disampaikan kepada benar? Iya benar. Benar. Bisa dijelaskan lebih lanjut benarnya seperti apa? Dia yang meneliti saya juga. Tapi dosen satu ya. Belum bisa juga. Tahu ya itu dia pakai instrumen apa? Oh iya. Bentar dosen pembimbing 1, 2 jangan separin ya. Ini kan membimbing satu mahasiswa. Ini yang nentuin saya jadi pembimbingnya siapa ini? Kan saya gak paham dengan murid saya ini yang jadi gendut. Oke berarti hasil dari pembahasannya menurut berdasarkan draft yang sudah kamu kirim terlalu banyak. Saya nggak suka. Saya harus baca soalnya. Saya nggak suka ya terlalu banyak. Mohon maaf. Ya, dia korupsi. Tapi karena di kemarin kita harus meminta literasi. Kenapa ibu malas membaca? Ibu kan dosen di sini. Ibu ada penguji di sini. Kenapa ibu malas membaca? Ibu memberikan contoh tidak baik kepada siswanya ibu. Ya itu. Ya itu Baca. itu menterinya bukan kabinet yang saya pilih ya. Jadi saya makanya. Betul kan? Mohon maaf ini karena template artikel itu lebih dipersingkat. Ini menurut saya tidak tahu masih terlalu banyak. Bu jangan mendasar secara subjektif Bu. Menurut saya ini menurut orang banyak. Ya, mohon maaf ya. Ibu, Anda masuk ke sini jalur nyogok atau jalur prestasi ibu? Kamu kok berani main saya itu? Oh, Saya apa ya? Bapak saya Jokowi jadi. Oh, sudah pemerintah ya. Satu lagi. Oh ya, Zimbabwe. Oke Indonesia wis. Aku Malaysia. Aku suka Korea. Jerman. Aku Zimbabwe. Iya. Tahu Oke Zimbabwe. bahasa dewe-dewe. Aku Malaysia dulu kan PSBB kan gitu. Oh. Waduh, Enggak sekarang bahasa internasionalnya Indonesia. Oke. Mozambik. Itu gini. Nah, oke. Silakan memperkenalkan negaranya masing-masing terlebih dahulu. Ya. Ya saya dari Korea Selatan. Mahasiswa. Silakan. Saya dari Malaysia. Selamat pagi. Saya dari Mozambik. Silakan. Saya bisa dari Zimbabwe.
Thailand. Thailand deh. Gitu? Aku Dari di Thailand. Thailand. Sama Dika. Ya. Abon Kha. Silakan. Oh, dari sampai saya dari China. Ni hao. Oh ya, Ni hao. Ni hao. Selamat pagi, saya dari Indonesia. Fuhuafa. Ya, jadi hari ini agenda kita akan membahas perkembangan negara masing-masing. Nah, oke. Jadi kemarin kita sempat melaksanakan pemilu ya di negara masing-masing. Ya, Anda, ya. Nah, saya ucapkan terima kasih atas Presiden dari Malaysia, dari Korea, Presiden dari Thailand, ya, dari ya, oke. Silakan. Perkembangannya ya. Ya, jadi kita mau bahas bagaimana Israel dengan Palestina. Oke. Nah, jadi menurut sampai-sampai sudah apalagi jadi presiden ya, tindakan apa yang sudah kalian lakukan? Yang dari Malaysia dulu. Seperti Korea dulu ya. Korea dulu. Dari Korea. Kemudian saya Korea Utara. Antus begitu jauh. Enggak bercanda. Ya, saya dari mana habis disalahkan? Kim Jong Un bagaimana? Enggak, saya dari Korea Selatan. Moon Jong Un. Kalau ada di Korea Selatan jadi masyarakatnya itu, iya masyarakatnya itu sudah ya kalau dari Korea Selatan jadi masyarakatnya itu sebenarnya banyak yang pro Palestina. Cuman kami ini masih no comment. Oh, oke. Oke. Karena kami sendiri masih dibantu ya sama Amerika Serikat. Jadi kita tuh memang inilah ya Netral. iya netral. Untuk keputusannya itu masih mengikuti Amerika karena kita banyak dibantu ya sama Amerika. Apalagi Korea sekarang ini K-popnya itu kan ke pasar Western. Untuk membelinya itu harus ke Western. Jadi kami juga memprioritaskan ini SDM kami sendiri. Untuk masyarakatnya juga kami himbau selalu damai, menunggu perdamaian serta seluruh. Ya, silakan yang di depan. Izin interupsi. Ya. Dengan dalih untuk meningkatkan SDM, bukankah selama ini Korea sudah berhasil menciptakan banyak sekali produk lokal yang dapat menggantikan produk-produk luar negeri. Kemudian untuk dari pasar Western, bahkan dari Asia sendiri itu merupakan ranking pertama, ranking 1 pendukung K-pop. Kenapa harus memperjuangkan Western ketika lebih banyak pendukung dari Asia? Boleh. Oke. Jadi negara ini dari negara mana? Dari negara mana? Dari negara Presiden negara mana? Maaf kalau yang tidak punya undangan. Mohon maaf, tolong pintunya ditutup. Yang tidak punya undangan mohon keluar. Ada justifikasi kenapa terlambat untuk ikut dalam konferensi ini? Minta tolong presiden Korea. Serius kok orang? Iya. Serius banget gitu. Tak makan Mas. Kalian nggak makan ah? Silakan. Oh iya, tak makan di depannya. Oh, oke. Timer ya. Mau di silent. Ya, ini apa? Kita saya ada janji. Oke. Oke. Lanjut tema. Selamat ke konferensi. Tema apa? Kemarin tapi besok. Kayak suka saya direncanakan istriku. Permasalahan jurusan. AI. Di balang-balang kertas di dunia ini Lagi saya apa ya? Tapi nggak kena. Ya udah, Jadi mau play kalau lupa
Otot apa? Buat tahu Kalau Karena itu. iya. pasangan kita mengikat tali sepatunya orang lain. Ngambilin gamperi lah. Oh, enggak. Temanya aja. Gimana dengan kasus pedagang es teh kemarin? Oh iya. Boleh. Silakan bro. Saya perwakilan dari Polisi Banten. Ini menyampaikan Banten sih. ya, nama saya Kus Kusanto. Di sini saya ingin menekankan bahwa di dalam video tersebut tidak hanya menyoroti Gus Miftah, ya, tidak hanya menyoroti Gus Miftah, melainkan orang-orang yang juga tertawa ketika beliau membuat lucu. Salah satunya adalah orang yang selama ini dianggap sebagai selebriti, yaitu Zaidan. Beliau ini merupakan idol bagi para penggemar yang berbau Islami di negara kita. Kemudian beliau ikut bisa dan tertawa. Itu bukan hal yang baik. Saya ada fakta menarik ternyata. Mohon maaf. Keluarnya dari Saya berangkat dari Candi Jago. Nah, kebetulan ternyata Zaidan itu bukan artis. Dia itu datang dari Rohingya. Dia warga Rohingya. Jadi memang TikTok. sebenarnya TikTok tadi. Oke, coba kalian lihat mukanya orang-orang Rohingya. Mirip sama Zaidan. Oke. Ya, saya perwakilan dari NU Sidoarjo. Saya ini mau bantah ya. Sebenarnya dalam video itu Gus Miftah tuh hanya guyon. Aku jadi bobing temen anda ini karakter karakter konsepnya ini. Iya. Jadi untuk karena memang Zaidan tadi kan dari Rohingya itu memang bagus ya, kita ini sebagai NU, sebagai organisasi Islam itu merangkul semua orang dari luar negeri, dari Indonesia sendiri, kita rangkul semuanya. Kan itu Rohingya kasihan ya, jadi kita ya jadikan orang yang berguna bagi bangsa ini. Karena dia Apakah pedagang es teh itu tidak sebenarnya Ibu yang diberkati saya tolong sebelum Anda memberikan pendapat Anda harus mengangkat tangan kemudian bilang instruksi begitu ya. sebentar, saya tidak terima instruksinya ya. Saya jelaskan dulu. Ya. Jadi kan jadi Zaidan itu dari Rohingya. Kita jadikan orang yang berguna. Karena kan agama Islam itu juga mendukung hal tersebut untuk merangkul semua umatnya. Dan kemudian untuk Gus Miftah sendiri itu memang mungkin caranya salah ya. Tapi kan sudah minta maaf juga, dan banyak netizen itu juga beradab dan beradab untuk membantu bapak pedagang es teh itu. Gus Miftah juga sudah klarifikasi. Ya itu saja sih dari saya. Untuk yang lain ya. Silakan siapa? Perkenalkan saya dari Makassar, terus dari Pan. Jadi menurut saya itu hal yang tidak senonoh karena pedagang es teh juga patut dihargai. Dan saya lihat pas minta maaf kayak tidak tulus gitu ya Gus Miftah ini. Karena dia tidak menyanyi dari jejak. Karena dia paling tahu presidennya, bukan karena ya takutnya izin, bukan karena dia tulus minta maaf. Dijauhkan dia. Si oposisi aku kok aja. Waduh, pilih Bandung NU Malang. Bagaimana menurut Apa sih berbau partai berbau Islam PKB? Ya, Oke. Saya dari Jakarta mewakili partai PKB. Nah, menurut kami sebagai partai PKB yang berbau Islam ya, Kuantal itu tadi disampaikan bahwa dari Rohingya itu ya, iya, itu kan masih sumber TikTok. Mungkin bisa diteliti, siapa yang meneliti silahkan nanti pakai metodenya, instrumennya yang disiapkan juga, itu masih bisa digali apakah itu benar atau tidak. Kemudian untuk Gus Miftah, menurut kami itu candaan sebenarnya ya. Ya mohon maaf aja, itu masih termasuk candaan seperti biasa, tapi mungkin
karena anak orang Indonesia itu Instruksi. Ya. Mohon maaf, apa versi rasionalisnya? Ini sudah di luar topik ini ya. Ini sudah beda. Apa rasionalisnya? Instruksi. Apa rasionalisnya? Instruksi dulu. Kenapa tambah? Instruksi Ya, silakan, dulu. silakan. Apakah teman-teman ada yang mau konsumsi? Tidak ada, saya kembali. Mohon maaf Ibu Katarina, silakan. bagi kita terlebih dahulu. Sebutkan nama dan asal. Oh, saya ambil lagi. Terima kasih. Saya sih konsum. Ya, kita pos dulu ya. Apa bisa seorang ibu ya? Berarti nggak usah kan ya? Yang dari 10 ibu. Iya, kok makasih ya. Ya, untuk ketok. Aku nggak Makasih ya. Terima kasih perwakilan dari Kalimantan. Konferensi ini kita Dia sih konsum soalnya. Jadi dia berhak. Melanjutkan apa namanya? Konferensi. Dia enggak tahu Mbak Fai. Ya baik, silakan dari perwakilan Jakarta, silakan lanjutkan. Kamu jangan-jangan tidak jadi apa ya? Tidak jadi ya, mohon maaf. Lebih ke pro ke Gusmiftah. Jadi ya, jadi itu menurut kami itu masih termasuk candaan ya. Mungkin netizen Indonesia itu terlalu berlebihan, terlalu apa itu dihujat-hujat gitu ya. Dari kami tidak terlalu suka. Oke, terima kasih. Baik, interupsi. Saya ingin menggarisbawahi masalah berlebihan. Di sini itu menunjukkan bahwa netizen itu mulai kritis terhadap ungkapan yang diucapkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, bahwa apa yang diucapkan oleh tokoh masyarakat itu tidak sepenuhnya benar. Seperti yang diucapkan oleh Prabowo pun tidak sepenuhnya benar, apalagi Gibran. Seperti itu. Kemudian dari oh ya, untuk menelusuri mengenai garis keturunan Zaidan ini, kita dapat menggunakan DNA, bukan lagu BTS. Kita bisa menggunakan DNA dari Ustadz Zaidan ini. Yang mau lanjut, Perwakilan dari rumah mohon menyatakan diri. yang di Jago ya, mau. Kemudian di Jago, maaf. Dengerin apa enggak? Di Jago kan ada tumpang. Oh ya. Anda geografinya salah banyak. Ya, sudah. Jadi saya mengusulkan untuk mengambil sampel DNA Zaidan ini untuk diberikan dia kaum kaumnya atau apa seperti itu. Sip. Saya ingin menanggapi terkait. Oh, enggak kamu silakan. Saya setuju. Ya, saya mau menanggapi terkait ini ya, perilakunya netizen itu, apalagi di Twitter ya. Kalau kita lihat kasusnya, ada yang pria apa itu disabilitas yang dikira diprank oleh seorang perempuan yang katanya diperkosa itu, ternyata sebenarnya dia memang memperkosa. Cuma maaf keluar dari topik. Mohon maaf interupsi. Saya ada kaitannya. Jadi netizen itu sudah menghujat si perempuan ini karena dikira kasusnya. Ini mohon maaf ya, saya itu mau bicara saya potong-potong. Ya maaf, saya anggap saja saya angin lagi. Ya, Ya, jadi netizen itu sudah menghujat si perempuan ini karena kan beritanya dari si pria disabilitas ini, dia itu nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak punya tangan. Nah, tapi ternyata dia itu sehari-harinya nyewa perempuan.
jadi netizen itu impulsif ya, interupsi. Ya perempuan kan bisa jadi karena dia nggak punya tangan minta tolong, jadi asisten seperti itu. Kan nggak semuanya jadi negatif. Pikirannya itu sih Mbak. Mohon maaf Ini dari sudah tindakan terbukti. bahasa yang benar dan baik. Ini sudah terbukti kalau si pria ini tuh memang memperkosa si wanita itu. Iya. Tapi karena wanitanya itu dihujat duluan sama netizen, itu berarti netizen kan ada di pihak yang salah. Jadi impulsif ya, netizen itu tidak bisa kita percaya 100%. Jadi itu saja tanggapan saya, jangan terlalu terbawa arus lah. Baik, menanggapi dari Sidoarjo, di sini kita sudah mulai jelas bahwa ini itu juga sampai menangis ketika mendapatkan komentar seperti itu, apalagi dengan menggunakan kata-kata goblok. Bisa Anda bayangkan ketika bapak Anda di sana kemudian dipanggil goblok, apakah Anda akan ikut tertawa oleh hal tersebut? Mohon dari PKB dan Sidoarjo ini untuk memberikan tanggapan atas hal tersebut. Ya, terima kasih Gus Mada. Pertanyaannya, yang menurut kami ya, karena kami itu Islamnya kental. Nah, jadi itu kalau misalnya dikatain itu tuh di bagian Jakarta itu udah hal yang biasa. Itu kehidupan sehari-hari kita tuh ada kata, hai goblok, itu udah biasa ya. Mohon maaf aja, mungkin di daerah kalian itu belum tersebar kata-kata gaul seperti itu ya. Interupsi. Ya silakan. Justru karena daerah kami tidak terbiasa ngomong goblok, apakah tindakan Gus Miftah mengatai penjual es teh goblok itu dibenarkan? Oke, kalau menurut partai kami itu hal yang dibenarkan itu karena hal sapaan ya sapaan. Interupsi. Kan tidak semua daerah menggunakan sapaan goblok ya Mbak. Ya benar. Ya kebetulan itu pelaksanaannya ada di Jakarta, jadi hal itu dikerjakan saja. Tapi karena itu terupload di seluruh Indonesia, makanya ada pro dan kontra seperti itu. Question. Ketika ada perkumpulan dari berbagai orang dari berbagai macam daerah dari negara Indonesia, apakah itu mereka harus mengikuti aturan di Jakarta atau aturan nasional? Apakah ada undang-undang yang memperbolehkan kata goblok dalam situasi pembicaraan umum seperti itu? Silakan. Tambahan, apalagi itu dakwah ya, harusnya menunjukkan contoh yang baik. Iya. Apalagi kata gobloknya kalau kata pola-pola. Iya. Goblok gitu ya. Goblok. Ya itu sudah disadari oleh Gus Miftah sendiri, mungkin caranya salah. Ya tapi karena mungkin kebiasaan, jadi memang Gus Miftahnya itu goblok. Males tuh di oposisi deh. Jadi apakah kesimpulan kita bahwa bisnis Miftah akan kita cancel? Tidak. Tidak, jangan di-cancel. Memang ininya salah, tindakannya salah. Tapi setiap manusia itu punya kesalahan dan tidak sempurna ya. Jangan bawa kesalahan tidak sempurna. Maaf kalau interupsi bisa interupsi dulu ya. Dan jago, kamu kok jago gitu. Ya jadi Gus Miftah juga sudah mendatangi si pedagang es teh ini sendiri, sudah minta maaf langsung. Interupsi. Jadi antara keduanya itu sudah selesai. Interupsi. Ya, silakan. Ini kita tadi membahas apakah tindakan menyapa orang dengan goblok. Saya makikan loh di kamu. Itu. Memang dari Jakarta, memang Anda siapa Puan Maharani? Iya. Mohon maaf tadi pertanyaan dari saudara Sandra, apakah Gus Miftah itu di-cancel atau Sebelum tidak? itu kami bertanya, belum dijawab oleh Filiana dari Oke. itu ya PKB. Silakan. Mohon Ya. maaf tidak boleh menyebut nama ya. Oh iya PKB ya. Katanya. Iya. Kamu di sini. Jago. Aku lu kan dia. Jadi alasan Anda tidak Ya. Tadi kan pertanyaannya ya. Ya. Apakah sapaan goblok itu ketika ada di Jakarta dengan kumpulan orang dari macam-macam daerah itu diwajarkan seperti itu? Apakah harus pertanyaannya dari Banten tadi itu kan apakah harus mengikuti peraturan di Jakarta atau peraturan Indonesia nasional? Oke, kan pertanyaannya itu kok tiba-tiba tadi udah masuk di cancel kan belum dijawab. Oke. Jadi gini ya, saya jelaskan. Kalau misalnya ada pertanyaan belum selesai dijawab itu
pertanyaan lagi gitu ya. Iya. Jadi bingung. Kan sebelumnya tuh dijawab oleh dari Makassar bahwa dalam konteks dakwah itu tidak boleh. Ya tadi belum. Oh, Makassar ini. Di sini kan Iya. udah jawab. Oke. Jangan jago, jangan jago, Oh, jangan. jangan jago. Oke. Please. Ya, apa kita Jadi kan? tadi kan sapaan goblok itu sudah terbiasa di Jakarta. Nah, jadi menurut kami karena itu pelaksanaannya ada di Jakarta, jadi itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Walaupun pendatangnya dari Makassar kek, Papua kek, bebas. Karena itu pelaksanaannya ada di Jakarta. Jadi Gus Miftah menggunakan sapaan Jakarta itu normal aja, ya kan? Mohon maaf, Edi Sudarjo tidak berisiko sebelum waktunya makan ya. Gimana? Sama saya. Ya, memang. Udah, sorry. Ya itu tanggapan dari kami, silakan. Dari yang itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa Gus Miftah ini nama bersama. Tapi kita juga harus lihat dari budaya orang tersebut. Meskipun begitu dalam konteks dakwah Islam yang di dalamnya itu harus mengambil kata-kata yang positif, kata Robert itu bilang kita harus menaikkan UU surat nomor 23 tahun 2024 bahwa kata goblok dilarang dalam kegiatan dakwah. Yaudah saya walk out aja. Saya sudah nggak tahu saya. Gimana Tipro terhadap Gus Miftah? Setuju bahwa kita semua setuju kalau Gus Miftah itu bersalah dan goblok. Kami menyadari kalau itu hal yang Sudah ini rapat sudah tidak mutu lagi, sudah tidak ada. Sidoarjo kalau boleh-boleh aja. Oke, kita pun juga menyadari bahwa Gus Miftah ini juga salah ya. Ya, Ya kita menyadari sepenuh hati, tidak ada paksaan, ya, dan tidak ada sokokan. Oke, kita menyadari bahwa itu hal yang salah. Jadi kita emang perlu kita cantumkan dalam undang-undang dasar, nanti kita bikin ya di dalam UU itu. Nah, oke, kira-kira kita sepakat untuk menyusun UU ini hari apa? dapat kita bicarakan di grup WA. Oh, di grup WA. Gimana? Setuju? Saya setuju dari MUI Banten. Setuju. Setuju. Berarti tim pro sudah mengaku kalah ya dengan pendapat awal. Ya, sebenarnya kita Kita membahas materi baru. itu kalau sangat sambung ya. Iya. Mbak ya nggak rapi lain mana? Itu kan kenapa ya? Makasih. Makanya ya. Terus kalau langkah-langkah ya deh. Oh. Akhirnya kita membahas apakah MC menjadi makan diperbolehkan. Iya, tapi nggak orang intan. Oh iya.